Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ibu-ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melanjutkan pengajian hadis Arba'in An-Nawawi. Sekarang masuk hadis nomor berapa, Bu? 24. Oke. Ya, baik. Kita masuk hadis yang ke-24, yaitu tentang tahrimul zulmi, pengharaman haramnya kezaliman, ya. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Sebelum saya lanjutkan, zalim itu apa, Bu? Wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada zalim terbagi dua, ya, dzulmu an-nafsi, yaitu mendolimi dirinya sendiri. Mendolimi dirinya sendiri adalah ada yang berkaitan dengan yaitu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang berupa dosa-dosa besar, ada yang berupa dosa-dosa kecil, ya. Kemudian yang kedua adalah zulmul abdi ghairahu, kezaliman seorang hamba terhadap orang lain. Ini terkait perbuatan buruknya, perbuatan dosanya sesama makhluk. Ya, kenapa disebut zalim? Karena tidak seharusnya dia melakukan seperti itu. Contoh yang berkaitan dengan Allah, menzalimi dirinya sendiri, yaitu menyekutukan Allah. Disebut zalim kenapa? Inna syirka la zulmun azim, bahkan kezaliman yang besar. Kenapa disebut zalim? Karena menempatkan peribadahan kepada selain Allah. Ya. Kenapa orang berbuat maksiat disebut zalim? Mabok dan yang lain-lain. Karena apa? Karena dia menempatkan nikmat malah di tempat yang dimurkai Allah. Harusnya di tempat yang diridhoi Allah. Nah, yang kedua tadi contohnya zalim terhadap sesama makhluk. Kenapa disebut zalim? Karena harusnya dia berbuat baik, malah berbuat buruk. Jadi bukan pada tempatnya. Ya, ini zalim. Ya. Baik, maka kata Allah di sini dalam hadis qudsi, dalilnya banyak dalam Quran, ya, tapi ini kita fokus ini saja. Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah tidak mungkin berbuat zalim.
Allah tidak mungkin berbuat jahat, Allah tidak mungkin, mustahil berbuat sesuatu yang tidak sesuai porsinya. Innallaha la yadlimun nasa walakinnan nasa yadlimu ya anfusahum. Jadi Allah tidak akan mendolimi jahat terhadap manusia, tapi manusia itu yang jahat terhadap dirinya sendiri, yang zalim terhadap dirinya sendiri. Kemudian waja'altu bainakum muharraman, dan aku telah jadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi, jangan menzalimi orang lain, berbuat buruk pada orang lain dengan sengaja, jangan. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala, ya ibadi, dipanggil dengan kalimat wahai hambaku. Ini adalah kalimat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah panggilan an-nida'u li bayani syarafil muslimi 'inda rabbih. Ini adalah panggilan seruan untuk menerangkan kemuliaan, kehormatan seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dipanggilnya wahai hamba-hambaku? Menisbatkan kita semua ini kepada peribadahan hamba. Karena apa? Al-ubudiyah hiya ajmalu ma yattasifu bihil muslim. Sifat yang paling indah, yang paling bagus, yang harusnya seorang muslim memilikinya adalah apa? Sifat peribadahan. Maka Allah panggil hamba-hambaku. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia dan jin itu, jin dan manusia itu, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling mendolimi. Ya ibadi kullukum dhall, wahai hamba-hambaku, semua kalian itu tersesat. Semua kalian itu lalai. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, pasti aku akan berikan hidayah kepada kalian. Dan walhamdulillah, kita semua selalu meminta hidayah, minimalnya berapa, Bu? 17 kali dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita sering minta hidayah, tapi kita pun harus berusaha untuk istiqomah di atas hidayah. Ya. Karena kita semua ini kalau tidak berikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan berada di atas jalan yang lurus. Bahkan nanti di dalam surga, penduduk surga itu bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan petunjuk untuk masuk surga. Apa yang mereka katakan? Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami lihada, untuk ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kami tidak akan bisa berada di atas petunjuk andai Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Kami minta kepada Allah hidayah. Rasul sendiri berdoanya apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku sungguhnya meminta kepadamu al-huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, menjaga kehormatan diri, wal ghina, dan kekayaan hati serta kekayaan harta. Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam minta hidayah kepada Allah. Padahal beliau itu adalah apa? Beliau yang memberikan petunjuk kepada manusia. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah benar-benar menunjukkan kepada jalan yang lurus. Apalagi kita ibu-ibu. Makanya kalau kita dalam sholat itu yang diperhatikan bacaannya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya.
Ya Allah, kalau bukan karena hidayah darimu untuk meniti jalan yang lurus, maka saya tidak akan bisa sholat, saya tidak akan bisa beribadah. Oleh karena itu, jangan sampai ya, jangan sampai saya menempuh jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang tersesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berikan hidayah seperti telah engkau berikan hidayah kepada orang-orang yang telah engkau beri nikmat pada mereka, yaitu para nabi, para rasul, dan para siddiqin serta para solehin. Bahkan dalam sholat juga kita sering baca apa? Rabbighfirli war wah waj wah wahdini, ya. Ada wahdininya, Bu? Ada. Minta hidayah kepada Allah, karena Allah yang berikan hidayah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi kullukum ja'iun. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu adalah lapar. Illa man ata'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan makan kepadanya. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, pasti aku akan beri makan kepada kalian. Ini menunjukkan apa? Apa yang kita miliki jangan kita takaburi. Jangan membuat kita sombong. Karena jangankan yang lain, makan saja yang menjadi kebutuhan pokok. Kalau Allah tidak kasih rizki kita, tidak akan kita bisa memakannya. Maka kalau kita makan, Bu, bersyukur kepada Allah banyak. Ya Allah, kalau saya tidak diberikan makan olehmu, maka saya tidak akan mungkin mampu untuk melakukan aktivitas-aktivitas segala yang bisa saya lakukan. Tidak akan bisa memiliki tenaga, daya, dan upaya. Karena diberikan makan oleh Allah, akhirnya kita bisa melakukan aktivitas, ya Bu ya. Semua, maka di sini pun mengandung pelajaran, ibu-ibu semuanya, mengandung pelajaran bahwasannya apa? Jangan meremehkan nikmat Allah sedikit pun. Kadang kita suka meremehkan, makan banyak yang dibuang. Ya, padahal kata Allah apa? Semua kalian lapar kecuali yang aku beri makan kepadanya. Maka jangan meremehkan nikmat Allah. Walaupun sedikit. Ini hal yang dianggap remeh kebanyakan. Makanan gak enak, buang. Gak enak, buang. Kenapa tidak dikumpulkan? Diberikan ke binatang. Jadi pahala tidak? Jadi pahala, Bu. Ya, bukankah ada orang hanya memberikan minum kepada seekor kucing yang kehausan saja bisa menyebabkan masuk ke dalam surga? Apalagi lebih dari itu. Jadi kalau kita di rumah, Bu, ada makanan lebihan, kumpulkan. Jangan dibuang ke tempat sampah kalau tidak dimakan. Ya, jangan dibuang ke tempat sampah. Kasihkan ke binatang biar berpahala di sisi Allah. Biar kita tidak termasuk ke dalam firman Allah, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Jangan kalian melakukan kemubadziran, membuang-buang harta, membuang-buang nikmat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membuang-buang harta, membuang-buang nikmat Allah itu, orang melakukan kemubadziran adalah saudara-saudaranya setan. Dan sampai kita termasuk ini. Karena yang suka membuang-buang harta itu adalah ajakan dari setan. Baik. Berikutnya kata Allah Ta'ala, ya ibadi kullukum arin, wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku tutupi dia, berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan pakaikan pakaian kepada kalian. Ditutupi oleh Allah. Ibu-ibu sudah pakai jilbab, Bu. Alhamdulillah, Allah berikan hidayah pakai jilbab. Bisa beli bajunya, itu rezeki dari Allah. Minta kepada Allah agar istiqomah menutup aurat. Ya, minta kepada Allah. Karena Allah yang berikan pakaian kepada kita.
Kemudian, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah di waktu malam dan siang. Betul, Bu? Betul. Ya, kita harus mengakui setiap waktu kita ini berbuat salah, berbuat dosa. Tapi apa kata Allah? Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku adalah yang mengampuni semua dosa. Maka ketika kita ini terus berbuat salah, kita akui. Kita akui. Jangan sampai kita ini mencari pembenaran kesalahan kita. Akui. Setiap siang dan setiap malam. Bahkan sepanjang hari kita ini mungkin berbuat dosa dan maksiat. Maka akui itu. Dan kita tahu bahwasanya Allah Maha Pengampun. Maka kembalinya kepada siapa? Kepada Allah. Makanya kata Allah, fastaghfiruni aghfir lakum. Ya, aghfir lakum. Maka mintalah ampunan kepadaku, ya aku akan ampuni kalian. Ya, aghfir lakum. Aku akan ampuni kalian. Allah Ta'ala berfirman, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Dan barang siapa yang dia melakukan satu kejelekan atau mendolimi dirinya sendiri dengan berbuat dosa dan maksiat, kemudian dia apa? Kemudian dia ini beristighfar, meminta ampun kepada Allah, maka dia akan dapati Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Allah suka menggabungkan Ghafur dengan Rahim, Tawwab dengan Rahim. Allah senantiasa menerima taubat hambanya, Tawwab. Betapapun banyaknya dosa hambanya, Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Bahkan saya sering menerangkan, Ghafur itu bukan hanya mahfudz dzunub, bukan hanya dihapus dosa-dosa, tapi apa? Ya, wasatrul uyub, ditutup aib-aib kita. Ya, oleh Allah Ta'ala. Sekalipun kita dalam sehari berbuat dosa 1000 kali, mintalah ampun kepada Allah 1000 kali pula. Bertaubatlah kepada Allah 1000 kali pula. Apalagi di masa-masa tua, Bu, perbanyak, ya, sebagaimana yang sering Nabi ucapkan. Zikirnya apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, astagfirullah wa atubu ilai. Ingat, Bu? Emot? Coba ikuti. Subhanallahi wa bihamdi, astagfirullah wa atubu ilai. Ini Rasulullah SAW ketika 1-2 tahun mau meninggal dunia banyak membaca zikir ini. Kita kalau sudah 60 tahun, Bu, 40 tahun ke atas, harus banyak meminta ampun kepada Allah dan banyak bertobat kepada Allah. Makanya Rasul itu sering bahkan dalam saat di pagi hari baca istighfarnya, baca seperti tadi itu 100 kali, 100 kali. Di pagi hari 100, di sore hari 100. Dan kalau bisa sebanyak-banyaknya. Apa, Bu, tadi? Subhanallah wa bihamdi, astagfirullah wa atubu ilai. Paham, Bu? Biasa, Bu? Biasa. Nah, awas kaseurnya. Kita kalau 1000 kali kita berbuat dosa dalam sehari, bertaubat dan minta ampun kepada Allah 1000 kali, maka Allah akan ampuni dosa kita. Maksudnya apa? Dosa kita dihapus dan juga ditutup aib-aib kita. Lalu Allah suka gandengkan kalimat Ghafur dengan Rahim. Ya, kalimat Ghafur dengan Rahim. Apa itu Rahim? Penyayang. Dzurrahmatil wasilah. Saking sayangnya Allah, nanti rahmat Allah ini memiliki rahmat yang terus bersambung sampai hari kiamat. Ini untuk orang-orang yang beriman, khusus orang-orang beriman. Saking sayangnya Allah, Bu, kepada kita di dunia,
kita berbuat dosa maksiat, ya masih dikasih rizki oleh Allah. Betul, Bu? Pekerjaan kita ini selalu saja berbuat salah di setiap harinya, tapi masih dikasih rizki oleh Allah, dikasih hidup oleh Allah. Ya Bu ya, itu saking sayangnya Allah kepada kita. Bahkan saking sayangnya Allah kepada orang-orang beriman nanti di akhirat, semua orang beriman, betapapun banyak kesalahannya, mereka semua akan masuk surga. Ada yang langsung masuk surga, ada yang harus mampir dulu ke neraka. Tapi semuanya akan masuk surga. Ya Bu ya. Jadi kita harus harus mengakui ini. Tanamkan dalam hati kita. Ketika kita meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya, hati kita ini apa, Bu? Yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah itu selalu menerima taubat hambanya. Bahkan Allah mencintai orang yang selalu bertaubat kepadanya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang senantiasa berulang-ulang taubatnya kepada Allah. Karena dia tahu dirinya mengulang-ulang kesalahan. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Kemudian berikutnya, ya ibadi, innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tidak akan bisa memberikan kemudaratan kepadaku dan tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku. Artinya apa? Allah tidak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Ya, Allah tidak akan terkena mudarat kita ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah terkena mudarat kita. Ya, karena kita lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu la tanfa'uhu ta'atukum. Ketaatan kalian tidak akan bermanfaat untuknya. Wala tadurruhu maksiatukum. Ya, kemaksiatan kalian tidak akan membahayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah Ta'ala, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, andai orang yang pertama kalian dan yang terakhir kalian, dari sejak Adam sampai hari kiamat, baik bangsa jin, bangsa manusia ataupun bangsa jinnya, itu berkumpul semua, ketakwaannya kepada Allah berkumpul di satu hati orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, di antara kalian, maka tidak akan pernah menambah kerajaan Allah, kekuasaan Allah sedikit pun. Maksudnya apa? Tidak ada manfaat. Tidak ada manfaatnya bagi Allah. Ketakwaan kita manfaatnya untuk siapa, Bu? Untuk kita. Allah nggak butuh. Allah tidak butuh loh. Ya. Demikian sebaliknya kata Allah Ta'ala, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama kalian sejak Adam sampai hari kiamat, dari bangsa manusia maupun jin, itu terkumpul di dalam satu hati orang yang paling durhaka kepada Allah di antara kalian, maka tidak akan pernah mengurangi sedikit pun, kata Allah Ta'ala, kekuasaanku. Jadi, walaupun kita bermaksiat, tidak akan memberikan pengaruh kepada Allah, karena kita yang butuh kepada Allah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, Allahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kata Allah Ta'ala di surat Fatir, sekalian semua itu butuh kepada Allah, dan Allah itu sungguhnya dia maha kaya lagi maha terpuji. Kalau yang paling kaya butuh kepada yang lain tidak. Makanya dalam ayat ini, Bu, di surat Fatir ini disebut kita ini
fakir. Kita ini orang yang butuh. Berarti yang butuh itu dia harus bergantung kepada yang berkecukupan, dan Allah Maha Kaya. Tidak butuh kepada makhluknya. Di sini juga pelajaran Bapak ya Ibu-ibu semuanya, ya, gantungkan hati kita senantiasa kepada Allah di setiap keadaan kita, ketika senang maupun susah. Gantungkan hati kita kepada Allah. Ketika senang, gantungkan hati kita kepada Allah. Kenapa? Karena semua itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berikan kesenangan kepada kita. Allah yang berikan kekayaan kepada kita. Tidak butuh Allah sama sekali terhadap kita. Ketika kita susah, apalagi. Kalau ketika kita susah, baik yang sifatnya batiniah maupun lahiriah, kesusahan harta, kesusahan dalam pekerjaan, kesulitan dalam kehidupan, ataupun batiniah, hati kita resah, gundah, gulana, maka gantungkan hati kita kepada Allah. Karena Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Apa yang ada di sisinya tidak akan berkurang sedikit pun. Nah, ini diterangkan dalam kelanjutan hadisnya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku, andai orang yang pertama kalian sampai yang terakhir, baik bangsa jin maupun manusianya, mereka berdiri di satu tempat, ya, di satu tempat, lalu mereka semuanya meminta kepadaku, dan lalu aku berikan setiap orang permintaannya. Permintaan setiap orang itu diberikan oleh Allah Ta'ala, maka mana qasada kami ma'indi illa kamayan kusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Maka tidak akan berkurang hal tersebut dari apa yang ada di sisiku, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Maksudnya apa? Nggak ada pengaruhnya. Tidak akan berkurang sedikit pun, seperti jarum dilempar kepada lautan. Apakah mengurangi air laut? Tidak. Apakah mempengaruhi air laut? Tidak. Makanya kalau kita minta-minta kepada Allah yang banyak, apapun yang diberikan Allah tidak akan pernah berkurang di sisi Allah. Kalau kita minta kepada Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, minta yang banyak. Tapi apa? Disertai yang baik. Bukan hanya banyak, tapi harus baik. Kan kita sering meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta kepada Allah yang banyak. Karena seandainya Allah berikan semua permintaan kita, semua makhluk ini minta kepada Allah, diberikan semuanya, tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu kalau meminta, mintalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Ya, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Apalagi dalam keadaan terdesak, amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah. Siapakah yang akan menjawab doa orang yang dalam keadaan kesulitan, terdesak? Siapa yang akan menyingkapkan kesusahan-kesusahan kita? Siapa yang menjadikan kita ini bergenerasi ke generasi mengurus bumi ini? Lalu kata Allah, Ilahumma Allah, adakah sesembahan di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Allah? Artinya apa? Kita minta kepada Allah, ya, dan yakin pasti Allah akan kabulkan. Adapun masalah mengabulkan bukan urusan kita, itu urusan Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Nabi Zakaria berdoa meminta anak kepada Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, selalu meminta keturunan kepada Allah. Dikabulkannya kapan? 40 tahun kemudian. 40 tahun kemudian. Ya, Yakub alaihi salam terpisah dengan anaknya Yusuf
Selalu ingin berjumpa, minta kepada Allah. Dikabulkannya kapan? 40 tahun kemudian. Ya. Jadi kita jangan tergesa-gesa, Bu, kalau doa, aduh, saya udah berdoa kurang gimana, kok anak saya belum kerja-kerja. Itu malah doa kita tidak akan dikabulkan Allah. Ya, jangan ngatur Allah, tapi ikutilah alur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tak maha tahu yang terbaik bagi kita. Ya, walaupun mungkin ya tidak sesuai keinginan kita. Apa yang kita inginkan belum tentu baik di sisi Allah. Tapi apa yang Allah tetapkan itulah baik bagi kita. Zakaria berdoa kepada Allah alaihissalam minta anak, dikabulkan 40 tahun kemudian. Akhirnya baik. Lahirlah anak yang namanya Yahya. Seorang nabi, seorang soleh, anak yang baik. Ya, anak yang berbakti kepada ibunya. Ya. Yakub ingin bertemu dengan Yusuf sampai matanya buta, Yakub alaihissalam. Karena saking banyaknya menangis. Ingin bertemu dengan Yusuf alaihissalam, anaknya yang dikerjain, yang dijahatin sama saudara-saudaranya sendiri. Ya, dijahatin sama saudara-saudara sendiri. 40 tahun kemudian baru Allah kabulkan. Apa endingnya, Bu? Yang Yakub inginkan ketika berdoa bertemu anaknya, tapi ditunda oleh Allah pengabulannya. 40 tahun kemudian berkumpul dengan anaknya, dan saudara-saudaranya berkumpul semuanya kembali. Hubungannya menjadi baik kembali. Itulah hidup, Bu. Ini hidup. Kita harus pelajari hidup ini. Kadang apa yang kita inginkan selalu meminta kepada Allah dengan tergesa-gesa. Ya, padahal Allah Maha tahu kapan diberikannya kepada kita. Kamu tuh nih nanti mampu, ya, mampu untuk menerima apa yang aku berikan tuh nanti sekian tahun lagi. Tapi kadang kita suka tergesa, malah menyalahkan Allah. Ya Allah, salah saya apa? Maneh teh manusia lo bahasa salah. Ya. Jangan, kita minta kepada Allah, minta saja. Urusan pengabulan sudah. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering menceritakan di Saudi Arabia sana itu ada seorang suami terkena penyakit di ICU, Bu. Di ICU-nya bukan sehari 2 hari, 1 tahun lamanya. Kalau di kita mungkin sudah jual sawah, jual bubulak, ya, jual segalanya kita. Di sana kan gratis, diurus sama negara. Ya, orang yang sakit diurus sama negara. Karena saya pernah ngurus orang yang meninggal dunia ketika sedang umroh, ya. Dia sedang menunggu sholat isya, dzikir, dia sedang umroh di sana, kemudian meninggal dunia, sedang dzikir. Kita urus ke rumah sakit, tidak dipungut biaya sepeser. Ya, di sana itu memang begitu, ditanggung sama pemerintah, Bu. Nah, ada terkena musibah nih suaminya 1 tahun di ICU. Kerjaan istrinya sama anak-anaknya apa? Setiap pagi mau menengok suaminya, dia sholat duha dulu. Setelah sholat duha, dia keluar bersedekah kepada anak yatim dan fakir miskin. Lalu berdoa kepada Allah agar menyembuhkan suaminya. Sehari 2 hari, Bu, bukan. Suaminya sudah diponis oleh dokter, ini kalau dicabut, mati. Kalau dicabut, mati. Ya, tapi istrinya tahu Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Istrinya tahu, anaknya tahu kapan Allah mengabulkan doa, itulah yang terbaik. Maka dia dan anaknya tidak pernah berhenti berdoa, Bu. Tiap hari sholat duha, keluar sedekah, berdoa kepada Allah agar menyembuhkan suaminya, kemudian pergi ke rumah sakit ngurusin suaminya. Setelah berapa lama, Bu? 1 tahun lamanya. Baru Allah kabulkan doanya, dan dokter rumah sakit memutuskan bahwasannya penyakit si bapak ini sembuh total, tidak ada penyakitnya.
Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, Bu. Karena kadang keinginan kita itu didasari hawa nafsu. Tapi Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan, maka mintalah kepada Allah apa yang kita butuhkan, bukan hanya yang kita inginkan. Paham ya Bu ya? Tidak akan berkurang sedikit pun di sisi Allah. Minta yang banyak, minta yang banyak. Jadi yakinlah di sisi Allah tidak akan pernah berkurang, maka minta yang banyak dan serahkan semuanya kepada Allah. Kemudian kata Allah Ta'ala, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya dia itu adalah amal-amal kalian yang aku telah mencatatnya, menjaganya untuk kalian. Summa uwafikum iyah, kemudian aku akan balas dengan sempurna amal kalian tersebut. Diberikan haknya dengan sempurna. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapati amalnya baik, hendaklah memuji Allah. Kita dapati amal kita baik, Bu, di dunia ini, pujilah Allah. Itu semua karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena pertolongan Allah. Nanti di akhirat pun seperti itu. Karena kebaikan akan berbalas kebaikan. Makanya penduduk surga tadi mengucapkannya apa? Alhamdulillah, memuji Allah. Balasan kebaikan. Kemudian waman wajada ghairu dzalik, dan barang siapa yang mendapati selain itu, yaitu keburukan, kata Allah Ta'ala, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Sebagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mendapati perbuatan-perbuatan buruk kita, segera sesali perbuatan itu. Segera sesali perbuatan itu. Segera cela diri sendiri. Ini nafsu lawamah namanya. Masih baik daripada nafsu ammarah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Allah bersumpah dengan nafsu lawamah. Apa nafsu lawamah? Seorang manusia yang dia sudah berbuat dosa dan maksiat, tapi dia menyesalinya dan mencela perbuatan dosa dan maksiatnya sendiri. Masih mending daripada nafsu amarah yang selalu menguasai dirinya untuk berbuat dosa dan maksiat tanpa menyesalinya. Maka kalau sudah nafsu lawamah ini, kita cela diri kita sendiri, akan naik nanti kepada nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Paham Bu ya? Paham. Oke. Ya, nanti di akhirat sama. Perbuatan buruk kita yang akan menyesalinya juga. Ketika dihadapkan semua kitab catatan amal, maka semuanya apa? Semuanya akan menyesal. Ya, kata Allah apa? Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca kitab catatan amalmu ini. Hari ini cukup engkau sendiri yang menghitung amal-amalmu. Nanti di hadapan Allah kita semua ini, di hadapan Allah ketika diberikan catatan amal, Bu, itu berdirinya di atas lutut. Bukan berdiri biasa. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Di surat Al-Jathiyah dijelaskan. Engkau akan melihat Muhammad, semua umat itu nanti di akhirat di hadapan Allah berdiri di atas lututnya. Kemudian apa? Kullu ummatin tud'a ila kitabihal yawma tujazawna ma kuntum ta'malun. Semua umat akan apa? Dipanggil kepada kita untuk menerima kitab catatan amalnya. Maka kata Allah, al-yawma tujazawna ma kuntum ta'malun. Hari ini akan dibalas apa yang telah kalian lakukan di dunia. Hada kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inilah kitab catatan amal kami yang berbicara atas kalian dengan benar, tidak terlewat sedikit pun. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Ya, tidak terlewat sedikit pun perbuatan kita di dunia. Kita sendiri yang akan menyesalinya. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan masukkan mereka ini ke dalam rahmatnya, itu surga. Dzalika huwal fawzul adzim. Dan demikian itu adalah apa? Keberuntungan yang besar. Adapun orang kafir,
Apa coba? Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Dikatakan kepada mereka, bukankah telah datang ayat-ayat kami dibacakan kepada kalian? Lalu kalian apa? Sombong menolak. Dan kalian menjadi orang-orang yang durhaka. Jadi kalau kita dapati hari ini amal kita berbuat buruk, segera sesali. Segera sesali. Segera kembali kepada Allah. Sebelum kita menyesal nanti di akhirat. Ya. Sebelum menyesal nanti di akhirat. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu semuanya. Hadis ini di atas juga memberikan pelajaran kepada kita, yaitu tentang apa? Kekhususan umat Muhammad. Apa kata Ibnu Hajar rahimahullah? Ya, anna min khasa'isi hadhil ummati. Bahwasannya di antara karakteristik umat ini, kekhususan umat ini, yaitu umat Muhammad SAW, kita semua. Annahum, bahwasannya mereka itu, ya, yakhrujuna min kuburihim, mereka keluar dari kubur-kubur mereka, bila dzunubin li istighfaril mu'minina lahum, tanpa membawa dosa karena sebab permintaan ampun orang-orang beriman untuk mereka. Bu ya, untung kita jadi beriman, Bu. Bukan main untungnya. Kita jadi orang beriman. Sudah mati didoain, Bu. Didoain, sudah mati. Kita didoain. Makanya kita pun jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita, ya. Allah juga menyitir dalam Al-Qur'an, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Surat Al-Hasyr. Wahai Tuhan kami, ampunilah, Rabbana ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni juga orang-orang saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa keimanan. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan engkau jadikan kebencian di dalam hati kami, ghillal lil ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Doakan mereka. Ya, kalau misalnya kita ini yang simpel ajalah, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau kita doa seperti itu, Bu, kata Nabi apa? Tuktabulahu, maka dia akan dicatat apa? Kebaikan sebanyak sejumlah orang beriman di dunia ini. Akan dicatat sejumlah orang beriman di dunia ini, dia dapat kebaikan itu. Ya, ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ibu-ibu semuanya, pelajaran terakhir yang bisa kita pelajari, kita harus ingat bahwasanya al khairu kulluhu min indillah. Kebaikan itu semuanya di sisi Allah. Ini kesimpulannya, ya. Yang kedua adalah at-ta'atu samratuha lil abdi. Ketaatan itu buahnya untuk hamba itu sendiri. Jadi untuk kita semua. Kemudian yang ketiga, ini adalah apa? At-tahdhiru minadh-dhulmi. Ini hadisnya, pembahasannya. Peringatan agar kita jangan berbuat zalim. Ad-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Ketika orang-orang yang baik berjalan di atas sirat, mendapatkan cahaya, ya, mereka berjalan di atas sirat mendapatkan cahaya, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum. Cahaya mereka itu berjalan di hadapan mereka karena gelap hari kiamat itu. Cahaya mereka berjalan di hadapan mereka tergantung amal mereka di dunia. Ada yang cahayanya terang sekali, ada yang redup-redup tapi masih dapat cahaya, dan di samping kanan mereka, maka kata Allah, busyrakumul yaum, kabar gembira untuk kalian pada hari ini. Nah, orang-orang berbuat zalim apa? Gelap, tidak dapat cahaya. Hati-hati kita, ya, tidak dapat cahaya.
apalagi nanti akan dituntut di hari kiamat. Kalau kedolimannya itu sesama manusia. Kemudian berikutnya al-mu'minu yashkurullaha ta'ala ala kulli ni'amihi. Seorang mukmin itu hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Syukur dengan hati, mengakui semua nikmat itu dari Allah. Syukur dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah, disertai pengagungan dan cinta kepada Allah. Kemudian syukur dengan perbuatan, menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala di jalan yang dicintai dan diridhoinya. Kalau begitu, maka kita akan ditambah nikmatnya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kufur kita tidak mau bersyukur, maka dicabut perlahan-lahan sebagai siksa bagi kita. Nikmat itu dicabut dari kita. Na'udzubillah. Yang terakhir, ya, maka al-mu'minu man yalumu nafsahu ala taqsiriha. Seorang mukmin itu dia akan mencela dirinya sendiri atas kekurangannya. Ya. Kekurangannya dalam kebaikan. Kekurangannya ke dalam berbuat ketaatan. Wa yusari'u ila taubah. Dan dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Ada waktu 12 menit. Barangkali ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Silahkan. Kalau tahu tidaknya dosa kita diampuni di akhirat. Ya, nanti di akhirat Allah yang akan menghisab kita, menghisab para hambanya. Tidak ada yang tahu, hanya sendiri-sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dalam surat Maryam, semua mereka itu nanti akan datang kepada Allah sendiri. Lalu di sana Allah bertanya, dibukakan catatan amalnya. Ya, engkau pernah melakukan ini, engkau pernah melakukan ini, maka mengaku semuanya. Akhirnya setelah mengaku semuanya apa? Dalam Sahih Bukhari itu kata Allah Ta'ala, wa qad satartuka fid dunya fa aghfiru lakal yaum. Padahal sungguh dosa-dosamu, aib-aibmu telah aku tutup di dunia, maka hari ini aku ampuni dosa-dosamu itu untukmu. Jadi kalau kita tahu dosa kita diampuni nanti di akhirat. Nanti di akhirat. Ya. Tapi di dunia pun ada tanda-tandanya. Orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Apa tanda-tandanya kata para ulama? Dia suka berbuat amal soleh. Dia senang bergaul dengan orang-orang soleh. Dia istiqomah dan tidak mau kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiatnya. Itu diantara tanda-tanda dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Ya, Bu. Nggak mesti dirubah. Jadi berdoa saja. Berdoa saja ya sebanyak-banyaknya. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan. Jadi berdoa itu tadi sudah di awal sudah diterangkan, kita meminta kepada Allah bukan hanya yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Karena kalau hanya yang kita inginkan bisa jadi sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya. Tapi yang kita ditambahkan, ya, apa yang kita butuhkan. Jangan hanya apa yang kita
inginkan. Silakan yang kita inginkan minta kepada Allah. Yang kita butuhkan kita minta kepada Allah. Hanya jangan mengatur Allah agar segera mengabulkan doanya. Ya, karena Allah Maha tahu kapan kita ini akan diberikan oleh Allah. Kapan kita membutuhkannya Allah Maha tahu. Apa contohnya? Dalam Al-Quran disebutkan apa? Doanya Nabi Musa, Robbi, ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Allah, sungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang engkau turunkan kepada aku. Jadi fakir, kita butuh nih. Ya, ketika kita ingin sesuatu, sertakan doa kita bahwa kita ini butuh ya. Ya, butuh. Doa ibu doa saja. Ya Allah, saya butuh. Saya ingin berikan anak-anak saya rumah. Doa kepada Allah. Tidak ada yang susah. Betul? Bisa saja kita doa langsung Allah kabulkan. Saat itu juga. Betul? Tapi ketika belum dikabulkan, jangan istibqa. Jangan merasa telat. Ya, Allah lebih tahu tentang kebutuhan kita. Begitu Bu ya. Allah alam. Ada lagi silakan. Baik Bu. Kalau waktunya pendek, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, istighfar saja yang banyak. Ya, istighfar saja yang banyak. Seperti ibu bangun malam misalnya. Bangun malam, apalagi sekarang subuhnya tambah. Ya, biasa bangun jam 4, akhirnya nggak cukup tuh. Belum ke kamar mandi, belum ke belum ke kamar mandi, belum apa. Nah, nggak cukup tuh untuk bangun malam itu. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, sholat semampunya dan apa? Banyak istighfar. Sholat semampunya 2 rakaat, misal 5 menit kamar mandi, sholat 2 rakaat, ditutup witir 1 rakaat, bacaan yang pendek, sisanya tinggal 2 menit, 3 menit, berbanyak istighfar. Karena istighfar itu pengumpul semua doa. Pengumpul semua doa. Kenapa Bu rahasianya? Nabi kalau sudah sholat fardu, baca apa? Istighfar. Baca istighfar. Kenapa? Pengumpul semua doa. Doa ampunan, permintaan. Seandainya ibu setelah selesai sholat fardu cuma baca istighfar 3 kali. Dan Allahumma antas salam minkas salam dan seterusnya. Itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Yang penting jangan pas salam kojengkang. Nah, ya, salam kojengkang. Ini tidak disukai, dimakruhkan. Ya, Bu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Ya. Baik, Bu. Nasihati, Bu, ya. Nasihati dan iya, sampaikan. Di antara kewajiban orang tua yang paling besar menjaga keimanan anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Saya mau tanya, Bu, penyebab masuk neraka yang paling besar apa? Tidak beriman. Kalau tidak beriman, pasti masuk neraka. Maka tugas terbesar orang tua adalah apa? Menjaga keimanan anaknya. Ibu sampaikan dengan cara yang baik dan nasihati juga orang tuanya agar jangan menghadapinya dengan kemarahan, tapi dengan kesantunan dan akhlak yang baik, supaya mengajak dia kembali beriman kepada Allah. Ini juga pelajaran bagi kita ya Bu ya. Kenapa saya sering bilang orang tua itu harus ikut campur untuk apa? Jodoh anak
Jangan dilepas. Gimana anak saja? Nah, gimana anak saja? Orang tua mah ikut saja. Ya itu salah satu faktornya. Kalau nanti, kenapa anak-anak kita nyarinya yang sesuai dengan selera? Nggak mikir masa depan seperti apa? Ya, jarang anak yang berpikir masa depan seperti apa itu. Di sini saya sering sampaikan, orang tua harus ikut campur, walaupun tidak terlalu jauh. Minimalnya apa? Minimalnya untuk menjaga agama anak-anak kita. Paham ya Bu ya? Jangan sampai anak-anak kita dididik agama dari kecil, sudah besar dilepas ke mulut harimau. Betul Bu? Alhamdulillah. Jadi begitu Bu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Ada 3 menit lagi. Tidak ada berhenti untuk mendidik anak-anak. Orang tua tidak ada ya berhenti untuk mendidik anak-anak. Ya, walaupun anak kita perempuan, didiklah agar anak kita ini taat pada suaminya. Didiklah anak kita ini agar berbakti kepada Allah dan berbakti kepada suaminya. Tidak ada kata berhenti mendidik anak. Fatimah radhiyallahu anha ketika lelah badannya ada tanda-tanda biru-biru karena suka ngangkutin air, ngangkutin pakan kuda. Suaminya pergi jihad, ngeluh ke Rasulullah, datang ke Rasulullah SAW, wahai ayah, kalau barangkali engkau punya pembantu, ada budak, cobalah aku minta satu, wahai ayah. Apa kata apa? Bapaknya, dididik Fatimah, maukah aku beritahukan sesuatu yang lebih baik dari itu? Jika engkau melakukannya, lelahmu akan hilang. Lalu disuruh baca apa? Engkau baca tasbih subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34 kali sebelum tidur. Maka engkau akan hilang rasa lelahmu. Lalu Fatimah nurut, iya wahai ayah. Apakah hanya untuk itu? Tidak ibu. Ini Rasul sedang mendidik anaknya. Bahwa baktimu sama suamimu itu lebih baik daripada engkau lepaskan baktimu kepada pembantumu untuk suamimu. Didik anak-anak. Walaupun sudah menikah. Agar dia berbakti pada Allah, berbakti kepada suami. Jangan kita ini seperti apa orang-orang yang pola hidupnya hedonis di negeri-negeri barat sana. Di Rusia, Bu, umur 17 tahun, di Yunani, di Rusia, umur 17 tahun, anaknya disuruh misah. Terserah anaknya mau ngapain. Terserah anaknya mau ngapain. Nah, kita orang-orang beriman. Ya. Jadi seperti itu. Tidak ada berhentinya mendidik wallahu a'lam. Ada lagi silahkan. Oh iya, sudah pas Bu waktunya. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.